Episode 10. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Andika, yang tidak dihiraukan oleh Ariel saat menelpon, sangat marah sehingga dia melemparkan telepon ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Sampah ini berani menutup teleponku. Kualifikasi apa yang dia miliki? Andika berkata dengan marah. Hati Martin tenggelam. Jika Kauri tidak muncul, mereka akan berakhir. Andika, ada apa? Apakah Kauri tidak mau bertemu dengan Imam? Martin bertanya. Andika kesal, wajahnya memerah dan berkata. Ariel menjawab panggilan itu, mengatakan bahwa Kauri sakit. Sakit? Martin meludah. Dengan jijik berkata, saya pikir dia berpura-pura sakit dan dia sengaja. Karena marah. Iki Martin masih bisa menebak. Tidak peduli apa, mereka harus meminta Kauri untuk maju. Kerjasamanya tidak kecil. Dan bisa-bisa Andika dan dia dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Andika, pergilah. Ayah akan menemanimu ke sana, kata Martin. Andika tampak kedinginan. Karena diabaikan oleh Ariel tadi. Sekarang dia gelisah. Dan tentu saja dia ingin menemukan Ariel untuk menyelesaikan masalah. Ketika dia datang ke tempat keluarga Kauri berada, Martin tampak jijik. Benar saja. Dia adalah orang yang paling tidak menjanjikan di keluarga Wijaya. Dan dia masih tinggal di tempat seperti ini. Ayah, tidak buruk bagi mereka untuk memiliki kandang. Dengan gaji beberapa ribu rupiah sebulan, apakah bisa mereka masih tinggal di villa gunung? Andika tertawa. Mampu tinggal di sana adalah manifestasi dari identitas neneknya dan keinginan terbesar adalah untuk mengizinkan keluarga Wijaya pindah ke villa puncak. Karena hanya tinggal di sana dapat dianggap sebagai pintu keluarga garis pertama. Ketika ketukan di pintu terdengar, Ariel meminta Kauri untuk kembali ke kamar. Karena dia ingin Kauri berpura-pura sakit. Dia membutuhkan set lengkap untuk berakting. Ariel membuka pintu. Pada saat pintu terbuka, Andika langsung menatap Ariel dengan penuh amarah. Ariel, kamu baru saja menutup teleponku, kata Andika, dengan wajah yang buruk. Andika tiba-tiba mengangkat tinjunya dan melambai ke wajah Ariel. Kamu sampah. Apa hakmu untuk menutup telepon denganku? Bang! Ariel menendang perut Andika dengan keras. Tinju Andika belum jatuh. Dan dia membentur dinding. Rasa sakit yang tajam dari perut bagian bawah membuat ekspresi Andika berubah dan berjongkok di tanah. Ariel! Kamu berani memukul anakku. Martin sangat marah ketika melihat adegan ini. Ariel menatap Andika dengan dingin. Dan menegur, jika kamu berbicara omong kosong, bukan hanya anakmu yang akan aku pukul, bahkan kamu pun aku akan pukul. Hati Martin terkejut, dan sorot matanya yang tidak berguna membuatnya merasa takut. Bukankah dia pria lembut yang selalu diganggu? Mengapa tiba-tiba menjadi lebih kuat hari ini? Ariel, kamu berani memukulku. Andika mengertakkan gigi dan berkata, oh, sekarang kalian berdua datang untuk minta tolong. Apakah jelas bagimu kehilangan nasib kerjasama? Kata Ariel. Kalimat ini membuat kemarahan Martin dan Andika mereda seketika. Kerjasama tidak dapat dipulihkan. Mereka mungkin harus diusir dari keluarga Wijaya. Ariel, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Biarkan Kauri keluar, kata Martin. Itu tidak masalah bagiku. Kauri adalah istriku. Dia sakit sekarang. Dan aku bertanggung jawab atas urusan keluarga untuk saat ini. Ariel berkata. Istri. Mendengar kata-kata Ariel ini, Martin dan Andika mencibir pada saat yang sama. Ariel, apakah kamu masih memiliki martabat manusia? Kesia-sian mengandalkan perempuan untuk makan. Apakah kamu mempunyai malu? Kata Martin. Apakah kamu setuju dengan Kauri? Dan kamu tidak tahu bahwa Kauri dengan mendapatkan proyek ini Kauri selingkuh. Bagaimana menurut kamu dia berbicara tentang kerjasama dengan LKK Technoscience? Kamu kira Kauri bisa mendapatkan proyek itu kalau tidak diajak ke ranjang dulu? Andika memandang Ariel dengan mengejek. Ariel mengerutkan kening. Bagaimana Kauri berbicara tentang kerjasama? Tentu saja dia tahu bahwa ucapan Andika jelas merupakan penghinaan jahat terhadap Kauri. Ketika Ariel berjalan ke depan Andika, Ariel tampak marah. Andika menciutkan lehernya. Ketakutan tanpa alasan. Dan tergagap. Kamu apa yang ingin kamu lakukan?
Kamu berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Aku ingin kamu mati. Andika merunding, menelan ludah, dan dia bahkan tidak meragukan kata-kata Ariel. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, William dan Lina kebetulan kembali dan mereka bertemu dengan adegan ini. William, menantumu sangat berbakat sehingga bahkan putraku berani dia pukuli, ucap Martin. William diganggu sejak dia masih kecil, dan memiliki bayangan psikologis. Dan ketika dia melihat kakak laki-laki tertua ini, dia takut di dalam hatinya. Ariel, apakah kamu gila? Bahkan, William ditatap oleh Lina sebelum dia selesai berbicara. Meskipun Lina tidak menyukai Ariel di hatinya, Andika menyambar proyek Kauri tadi malam. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk mencibir. Andika dipukuli dan sudah terlambat untuk bahagia. Kakak, putramu dipukuli. Dia memintanya. Jika dia melakukan kesalahan, dia secara alami akan mendapatkan pembalasan, kata Lina. Kamu, Martin sangat marah. Menunjuk Lina dengan ujung jari gemetar. Saya adalah saya. Apa yang Anda tunjukkan kepada saya? Apa yang Anda lakukan ketika Anda datang ke rumah saya jika tidak ada yang salah? Saya tidak menyambut Anda di sini. Lina awalnya adalah seorang cendet. Dia melemparkan amarahnya. Bagaimana Martin bisa menjadi lawan? Ya, saudaraku. Mengapa kamu datang ke rumahku? Kamu belum pernah menginjakan kaki ke sini tiba-tiba ada di sini hari ini. William juga merasa aneh. Kerabat keluarga Wijaya tidak pernah datang ke rumah mereka. Mungkinkah matahari terbit dari barat hari ini? Martin dan Andika merasa malu dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ariel berkata, orang-orang di LKK Technoscience tidak mau berbicara dengan orang baru yang bertanggung jawab. Jadi mereka datang ke sini untuk bertemu dengan Kauri untuk meminta bantuan. Saya kira nenek saya tidak kalah marahnya. Mendengar kata-kata ini, Lina tertawa. Saudaraku, kamu juga punya hari ini. Dan kamu juga akan datang kepada kami untuk meminta bantuan. Ini benar-benar giliran balas dendam, kata Lina. Masa depan Martin sekarang ada di tangan Kauri. Meskipun dia sangat tidak yakin, dia tidak berani membantah apa yang dikatakan Lina. William, kali ini, kami tidak melakukan hal yang benar. Aku minta maaf padamu, kata Martin. William sudah tua, dan dia hanya melihat sisi kuat kakaknya alias Martin. Kapan dia meminta maaf padanya? Dia agak bingung untuk sementara waktu. Andika menundukkan kepalanya dan terlihat rasa malu di wajahnya. Tapi dia hanya bisa menerima situasi ini. Kakak, apakah hukuman yang ibu berikan padamu tidak kecil? Kalau tidak kamu tidak akan datang untuk meminta maaf padaku. William bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, kamu harus membantuku, atau aku akan dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Martin tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia malu. Selama dia bisa mempertahankan posisinya di keluarga Wijaya, dia akan melakukannya. Memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi dia diusir. Setelah meninggalkan rumah Wijaya, tidak ada yang tersisa. Ariel juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia mengira wanita tua itu akan menekan Martin, tetapi dia tidak menyangka nenek mengusir Martin dari keluarga Wijaya jauh di luar imajinasinya. Tidak, ada yang bisa saya bantu. Anda dulu membuat kami sulit. Lina menolak. Adik ipar, mengapa melakukan hal-hal seperti itu yang menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri? Mampu bekerja sama dengan LKK Technoscience juga baik untuk keluargamu. Aku dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Apalagi yang bisa kamu dapatkan selain bersenang-senang? Kata Martin. Lina memikirkannya dengan hati-hati. Itu adalah alasan yang sama. Pemecatan Martin tidak akan memengaruhi statusnya dalam keluarga Wijaya, tetapi akan memiliki arti yang sama sekali berbeda untuk membiarkan Kauri mengambil alih kerja sama ini. Di mana Kauri? Lina bertanya pada Ariel. Dia sakit dan istirahat, kata Ariel. Kauri sakit. Kenapa dia tiba-tiba sakit? Lina berlari ke dalam rumah dengan gugup, berteriak sambil berlari. Ketika tiba di kamar, dia melihat Kauri dengan ekspresinya yang biasa, tidak seolah-olah dia sakit, dan bertanya, Kauri, apakah kamu tidak enak badan? Kauri tersenyum dan berbisik, Bu,
Saya tidak enak badan. Ariel berkata padaku untuk berpura-pura sakit dengan sengaja. Sengaja, Lina terkejut. Dan kemudian memahami niat Ariel. Dan berkata dengan ringan, saya tidak berharap pemborosan dan kecerobohan ini bisa berbohong. Bu, kamu bisa melakukannya di masa depan. Kamu tidak bisa berhenti menggunakan satu gigitan untuk disia-siakan, kata Kauri tidak puas. Lina memelototi Kauri dan berkata, meskipun ia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini, jenis perhatian bukanlah keterampilan nyata. Anda tidak bisa seperti dia karena dia telah melakukan hal-hal ini, kan? Ibu, saya dan Ariel ada ikatan, saya telah menikah selama 3 tahun. Bersambung.